Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Matan Abi Syuja, atau nama lainnya adalah kitab At-Taqrib, Al-Ghayah wa Taqrib, yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isbihani rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wal hayawanu kulluhu tahirun, seluruh hewan hukumnya suci, illa kecuali ada 3 hewan. 3 hewan ini hukumnya najis. Pertama, al-kalba, seekor anjing. Yang kedua, wal khinzira, seekor babi. Yang ketiga, wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, peranakan dari keduanya atau dari salah satunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, variabel ini sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebalikannya. Kemarin sudah kita baca redaksinya sedikit, dan sekarang akan kita jelaskan secara terperinci insyaallah. Apa kata pengarang kitab ini? Wal maitatu kulluha najisatun, bangkai seluruhnya hukumnya najis, atau seluruh bangkai hukumnya najis, illa kecuali ada 3 bangkai. 3 bangkai ini hukumnya suci. Yang pertama, as-samaka, ikan, bangkai ikan. Yang kedua, wal jaroda, bangkai belalang. Yang ketiga, wal adamiyah, bangkai manusia. Jadi 3 bangkai ini hukumnya suci: bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Titik, sampai situ redaksinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bangkai. Pertama, apa definisi bangkai? Ini disebutkan oleh para ulama. Yang namanya bangkai adalah al-hayawanul ladzi yamutu bi ghairi zakatin au bizakatin gairi syar'iyyatin. Saya ulang lagi. Definisi bangkai adalah al-hayawanul ladzi yamutu bi ghairi zakatin au bizakatin gairi syar'iyyatin. Artinya adalah yang namanya bangkai adalah hewan mati tanpa disembelih, atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Jadi dalam definisi ini ada 2 poin. Pertama, hewan yang mati tanpa disembelih. Yang kedua, hewan yang mati disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Yang pertama, hewan mati tanpa disembelih. Kita punya ayam sakit kemudian mati, kira-kira halal tidak Bapak Ibu? Haram. Haram. Jadi bangkai. Kenapa? Karena matinya tanpa disembelih. Atau ada kambing tertabrak kemudian mati, kira-kira halal atau bangkai Bapak Ibu? Bangkai. Kenapa? Karena matinya tanpa disembelih. Pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian, ada kambing tertabrak mobil,
Kemudian sebelum mati, kambing tersebut langsung disembelih. Kira-kira halal atau tidak? Cek salah. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Baijuri karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini hasyiah dari Fathul Qorib. Fathul Qorib syarah yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Ini syarah daripada Matan Abi Syuja. Jadi Matan Abi Syuja punya banyak syarah. Ada Fathul Qorib, ada Qutul Habibil Gharib karangan Syekh Nawawi Banten, ada Al-Iqna karangan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Ya. Nah, Hasyiah Al-Baijuri itu dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini hasyiah daripada Fathul Qorib. Di hasyiah Al-Baijuri bisa dilihat tentang hukum kambing yang tertabrak sebelum mati disembelih. Apakah kambing itu halal atau tidak? Kata beliau, dilihat dulu. Kalau seandainya setelah tertabrak kambing itu akan tetap hidup, ya hidup tapi mungkin ada cacat, kakinya patah atau salah satu bagian tubuhnya terputus. Ala kulli hal, kambing ini jikalau dibiarkan dia tetap hidup walaupun dengan cacat. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kambing itu boleh disembelih. Kenapa? Karena jikalau dibiarkan maka dia akan tetap hidup. Kalau bahasa fikihnya, kambing ini masih memiliki al-hayatul mustaqirrah, masih memiliki kehidupan yang normal, yang jikalau dibiarkan maka dia akan tetap hidup sehari atau 2 hari, ya. Jadi kehidupannya itu masih normal. Nah, beda dengan kambing yang sedang sekarat. Begitu tertabrak sekarat, nafasnya sudah ngos-ngosan. Kemudian kambing ini pun hanya tinggal menunggu ajal. Jikalau dibiarkan dia akan mati. Kemudian kita sembelih. Nah, maka dalam hal yang kedua ini, kambing tersebut menjadi bangkai, tidak halal, ya. Di bahasa fikihnya hayatul mustamirrah, kehidupan yang hanya tinggal menunggu kematian. Nah, jadi seperti itu kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Dilihat dulu, jangan langsung main sembelih aja, ya. Jadi kalau seandainya kambing yang tertabrak ini jikalau dibiarkan masih tetap hidup, maka boleh disembelih dan halal. Tapi kalau seandainya jikalau dibiarkan akan mati, maka itu sudah jadi bangkai walaupun belum mati. Nah, jadi seperti itu ya, tinggal dibiarkan mati kemudian dikubur. Pak Ustadz, rugi bandar atau? Wah, ini kan lumayan kalau dijual, Pak ya. Ya Allah, kambing masa 3-4 juta ketabrak mobil, sama aja kehilangan duit ya 3 juta. Masya Allah, qadarullah, itu adalah takdir Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Hewan mati tanpa disembelih karena sakit, tertabrak dan lain sebagainya, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Nah, itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua, atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Lihat di dalam kitab-kitab fikih, bahkan di dalam Matan Abi Syuja, di bab menyembelih itu dijelaskan. Jadi menyembelih yang sesuai syariat adalah menyembelih yang dapat memutuskan 2 saluran yang ada di leher. Jadi di leher hewan itu ada 4 saluran, Bapak Ibu. Yang pertama hulqum, tempat nafas, majron nafas. Yang kedua almari, saluran makan dan minum. Yang ketiga dan yang keempat namanya al-wadajani. Ya, al-wadajani ini tempat mengalirnya darah. Bahasa biologinya vena dan arteri. Jadi vena itu tempat
saluran darah dari tubuh ke jantung. Sementara arteri itu saluran darah dari jantung ke tubuh. Kan jantung ini fungsinya memompa darah ya Bapak Ibu. Jadi jantung berdetak itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, saluran yang dilewati namanya arteri. Tapi sebaliknya, darah yang mengalir dari tubuh ke jantung itu melalui saluran vena. Jadi ada vena dan arteri. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, dua saluran tadi, majron nafas dan almari, artinya saluran nafas dan saluran makan minum, dua-duanya harus terputus secara total. Kalau seandainya tidak terputus secara total, maka jadi bangkai. Kemarin saudara saya Bapak Haji Sihab beli ayam kampung ya, 2 biji, siap Pak Haji. Setelah dikirim, ternyata saluran nafas atau saluran makannya itu tidak terputus secara total, masih sedikit ada yang menyambung. Maka Pak Haji Siap nanya, Ustadz, ini gimana hukumnya? Saya bilang bangkai, harus dibuang dan dikubur. Loh, ini bagaimana? Rugi bandar atuh? Iya, rugi bandar. Tinggal minta ganti ke tukang potong ayamnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita beli ayam potong, kita perhatikan lehernya. Apakah dua saluran itu sudah terputus atau belum? Kalau sudah terputus total, halal. Tapi kalau seandainya belum terputus atau sudah terputus tapi tidak total, masih ada yang menyangkut, maka itu jadi bangkai. Karena kan yang namanya tukang potong ayam kadang potong asal aja, cuman sekedar 1 kali sabetan pisau, betul? Karena mungkin merasa pisaunya ini sudah tajam, 1 sabetan taruh, 1 sabetan buang, 1 sabetan. Nah, ini terkadang 1 sabetan pisau itu tidak memutuskan dua saluran tadi, sehingga ayam tersebut menjadi Maka hati-hati, Bapak Ibu pergi ke pasar beli ayam, lihat dulu lehernya. Ya, jadi seperti itu. Buat yang usahanya potong ayam, hati-hati, ini tanggung jawab besar. Halal tidaknya ayam yang dikonsumsi itu tergantung Anda sang pemotong ayam tersebut, ya. Kalau seandainya motongnya tidak benar, usahanya jadi haram karena usaha tanpa ilmu. Kalau motongnya betul, ini usaha berkah, ya. Nah, maka hati-hati, segala sesuatu harus dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan pernah diterima dan berlaku. Maka hati-hati, tukang potong ayam, tukang dagang dan lain sebagainya, ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Kalau dua saluran ini sudah terputus, maka halal. Tapi kalau belum terputus secara total, maka jadi bangkai. Lalu bagaimana dengan vena dan arteri? Vena dan arteri dalam mazhab Syafi'i tidak wajib untuk terpotong. Ini hanya sunnah saja, ya. Jadi sunnah itu memotong dari ujung ke ujung, Pak. Tapi ingat, jangan sampai diputuskan kepalanya. Biar aman, langsung sikat habis. Diputus antara kepala dan badannya. Nah, itu jadi makruh hukumnya, ya. Jadi memotong sampai kepala putus hukumnya makruh. Nah, jadi sunnahnya itu adalah vena dan arteri ini juga ikut terpotong. Tapi tidak wajib, karena yang wajib hanya 2 saluran tadi, ya, yaitu saluran nafas dan saluran makan minum. Nah, kemudian pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian, ada sapi yang disembelih tapi tidak mati. Ini sapi berjalan di kampung, bahkan sempet-sempetnya makan rumput. Ada yang begitu, ya?
Pertanyaannya adalah, ini kira-kira sapi mau diapain ini? Mau disembelih lagi untuk kedua kalinya atau dibiarkan sampai mati? Ya, boleh dengan dua cara. Boleh disembelih lagi untuk kedua kalinya dan boleh dibiarkan sampai mati. Loh Pak Ustadz, bukannya tidak boleh menyembelih dua kali? Ya, tidak boleh menyembelih dua kali kalau hewannya itu sedang dalam keadaan hayatul mustaqirrah, dalam keadaan sakarat. Jadi kalau hewannya sedang sakarat, misalkan kita sembelih lagi sekarat, loh kok belum mati juga, sembelih lagi, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau seandainya sudah kita sembelih, ternyata ini sapi happy-happy aja, tenang, dia healing ke kampung-kampung orang, Masya Allah. Nah maka kata Al-Imam Al-Baijuri, kalau hewannya masih memiliki al-hayatul mustaqirrah, kehidupannya masih normal-normal saja, padahal lehernya hampir putus, nah maka dalam keadaan seperti ini boleh disembelih dua kali. Lihat hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana saya lagi nyembelih tiba-tiba pisaunya mental? Pernah kejadian. Ini karena saking kuatnya sapi ya, sapinya berontak, yang meganginya laleti. Allah tenaganya mental, akhirnya pisaunya mental, bedoknya gimana? Apakah boleh mengambil bedok yang lain, mengambil pisau yang jatuh tadi diambil lagi untuk disembelih kedua kalinya? Maka kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, boleh, dengan syarat waktunya tidak lama. Jadi begitu jatuh langsung ambil lagi, teruskan Pak, itu tidak jadi masalah ya. Yang tidak boleh itu sengaja disembelih, lah kok nggak mati, itu yang nggak boleh. Kalau tadi kan tidak sengaja pisaunya jatuh, sementara dua saluran ini belum terputus, maka boleh diambil lagi dan diselesaikan sampai akhir. Atau misalkan pisaunya itu tumpul ya, ketika disembelih ini mintul banget sih ya, padahal air menengasah tadi ya, pisaunya tumpul, langsung ambilkan pisau yang tajam, diambil, kemudian ambil pisau yang tajam, diteruskan, itu tidak jadi masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi menyembelih dua kali itu tidak mutlak, tidak boleh, tapi dilihat dulu keadaannya. Kalau disengaja tidak boleh, tapi kalau tidak dalam keadaan sengaja, seperti tadi pisaunya jatuh, atau misalkan ganti pisau ke yang tajam, itu boleh, dengan syarat harus cepat. Kalau dalam keadaan waktu yang lama, dilihat dulu, pisaunya jatuh didiemin dulu, kayak pakai sorangan, cokot deh ya, dalam waktu jangka yang lama, maka itu tidak boleh. Nah jadi seperti itu ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sapi yang disembelih kemudian tidak langsung mati, bisa dibiarkan sampai mati, tapi mungkin ini kelamaan ya. Yang kedua, boleh disembelih kedua kalinya, mungkin vena dan arterinya belum terpotong, maka kedua kalinya coba vena arterinya kita putus, karena kan vena arteri ini saluran darah, barangkali dengan diputus itu darah akan mengalir semuanya keluar, sehingga sapi ini kehabisan darah dan akhirnya mati. Tuh. Maka disunahkan ya Bapak sekalian, ketika menyembelih, nih ingat, vena dan arterinya ini di sisi leher. Coba kita begini. Nah, ini ada urat nih. Nah, ya. Nah, ada urat. Ini namanya vena dan arteri, saluran darah. Nah, kalau seandainya vena arteri ini terputus, maka hewan cepat mati. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah definisi bangkai. Jadi yang namanya bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Kemudian pertanyaan, hewan yang tidak halal dimakan tapi disembelih secara syariat, kira-kira halal atau tidak? Contoh, macan.
Ada macan, bapak ngeliat enak nih di sate. Akhirnya bapak tangkap macan itu, nggak tahu berani atau enggaknya mah urusan belakangan. Ini mah lagi cerita. Ada macan bapak tangkap, kemudian bapak sembelih sesuai dengan syariat. Macan kan haram untuk dimakan kan? Sesuai hadis riwayat Muslim, Nabi melarang seseorang untuk makan hewan-hewan yang memiliki taring dan cakar. Jadi setiap hewan yang memiliki taring dan cakar haram hukumnya. Ya, salah satunya adalah macan. Bapak menyembelih macan, tapi sesuai syariat. Kira-kira macan ini jadi halal atau tidak? Tetap haram, karena hukum asalnya adalah haram. Kalau hukum asalnya sudah haram, maka walaupun disembelih secara syariat, hewan tersebut tetap haram hukumnya. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu definisi bangkai. Kemudian yang terakhir, ini banyak yang ditanyakan juga. Bagaimana hukum kepiting, makan jangkrik, siraru, laron dan lain sebagainya ya. Keyeup, ada yang pernah makan keyeup? Pertama kepiting dulu Bapak Ibu. Kepiting kira-kira hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Ya, ada yang bilang halal, ada yang bilang begini deh penjelasannya ya. Kita soroti madhab Syafi'i saja. Bagaimana dalam madhab Syafi'i? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan wa adda Syekh Abu Hamid wa Imamul Haramain min hadha darbi ad-difda was-saratan. Wa hadha huwa al-madhhabus sahih. Saya sampai apa redaksinya? Jadi kata Imam Nawawi seperti ini. Imam Ghazali dan gurunya Imam Haramain menganggap bahwasanya kodok dan kepiting termasuk daripada hewan dua alam. Di bahasa fikihnya al-barmai. Bar itu darat, mai itu air. Jadi hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, hewan amfibi ini hukumnya haram. Lihat surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah melarang bagi hambanya segala sesuatu yang menjijikan. Nah, para ulama mengatakan salah satu hewan yang dianggap jijik adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, seperti kodok, ular, dan lain sebagainya, termasuk daripada kepiting. Berarti kepiting halal apa haram Bapak Ibu? Ya, menurut Imam Nawawi itu haram. Alasannya apa? Karena hidup di dua alam. Nah, akan tetapi di zaman kontemporer seperti sekarang ini dilakukan penelitian ulang. Apakah kepiting itu hidup di dua alam atau tidak? Maka ada satu metode untuk mengetahui hal tersebut. Ditelitilah kepiting apakah betul dua alam atau tidak. Diteliti oleh tim MUI, Majelis Ulama Indonesia. Setelah diteliti, oh ternyata yang namanya kepiting ini adalah hewan yang hidup di satu alam saja, yaitu hidup di air. Bukankah kepiting bisa jalan di darat? Betul, tapi dia jalan di darat dengan membawa persediaan air. Seperti mobil bisa jalan karena ada air radiator. Kalau air radiatornya habis, kira-kira bagaimana nasib mobil? Mati, ngepul, Pak. Begitu pula kepiting. Kepiting keluar dari air dengan membawa cadangan air. Kalau cadangan airnya habis, maka kepiting bisa. Maka kata Majelis Ulama Indonesia, ini menandakan kepiting itu adalah hewan satu alam, yaitu hidup di air saja. Pak Ustadz, kan kepiting bisa lama itu di darat. Coba lihat ikan lele. Ikan lele kalau kita biarkan di debu di tanah itu kuat 12 jam. Apakah ikan lele itu dua alam?
Berani nggak mengharapkan ikan lele? Lampu celele tutup Pak semuanya. Di demo tukang pecel lele. Wah, di rumah Ustadz banyak nih tukang pecel lele demo. Kenapa? Ustadz mengharapkan lele? Tidak, betul. Jadi lele bisa tahan di darat 12 jam, tidak berarti lele itu hidup di dua alam. Sama dengan kepiting, bisa berjalan di pantai, di darat, tidak berarti kepiting dua alam. Jadi setelah diteliti ulang, ternyata ditemukan hasilnya bahwasanya kepiting hidup di satu alam. Nah, kalau kepiting itu bukan hewan dua alam, maka kesimpulan hukumnya pun berubah. Sesuai dengan kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Yang namanya hukum itu terus berubah tergantung dengan alasan penelitian yang ditemukan. Ini bukan berarti mengubah hukum ya. Kalau mengubah hukum itu sudah ada di Al-Quran, sudah ada di hadis, tapi kita bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya mengubah hukum. Contoh, di dalam Al-Quran, babi hukumnya apa? Babi haram, babi najis. Di hadis, babi haram, babi najis. Itu sudah baku, Pak. Kalau kita katakan babi itu suci dan babi halal dimakan, berarti kita mengubah hukum. Kenapa? Karena tertera secara tekstual di Al-Quran dan di hadis. Nah, yang namanya kepiting dan beberapa hewan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis. Maka inilah yang dimaksud dengan ranah ijtihad para ulama. Ini butuh penelitian. Maka diteliti oleh ulama-ulama dulu. Ternyata kepiting ini hewan dua alam, maka hukumnya haram. Tapi kemudian alat-alat semakin canggih, zaman semakin modern, maka beberapa hukum yang dulu direvisi dengan penelitian baru, termasuk daripada kepiting. Ternyata setelah melakukan penelitian baru, kepiting ini dipastikan bukan hewan dua alam. Maka fatwa MUI tahun 2022, kepiting itu halal. Tapi ini pilihan buat kita ya. Kalau kita pengen halalnya, ya sudah ikut fatwa MUI halal. Emang dasar doyan kepiting Pak, halal aja dah. Tapi kalau kita pengen apik ya, pengen waro, maka gunakan pendapat ulama-ulama dulu. Jadi pengen apik, pengen waro, pengen berhati-hati dalam agama ya. Dan itu di pendapat ulama-ulama dulu itu masih dipegang kuat oleh kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita di pesantren dan lain sebagainya itu masih berpegang kuat dengan pendapat ulama-ulama dulu. Kenapa? Waro kiai-kiai kita. Loh, apakah kiai-kiai yang di MUI, kiai-kiai yang berjas berdasi, kiai-kiai yang kuliah tidak waro? Bukannya tidak waro, mereka lebih cenderung memikirkan umat, ya, lebih cenderung memikirkan umat. Karena sebagian thariqah ulama seperti ini, Pak. Sebagian ulama thariqahnya adalah mengambil hukum yang berat untuk diri sendiri, tapi hukum yang ringan untuk umat. Jadi seperti itu. Nah, ini thariqah muridnya Al-Imam Syafi'i yang dinamakan Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beliau mengambil hukum yang berat untuk dirinya sendiri. Ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi untuk diri sendiri, tapi untuk umat dikasih yang ringan-ringan. Ini boleh, itu boleh. Ini haram, gimana Pak Kiai? Tenang, ada siasatnya, bisa halal selama tidak keluar daripada koridor-koridor syariat. Ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang kepiting. Pak Ustadz, kalau rajungan bagaimana? Rajungan dari dulu sudah halal. Kenapa rajungan sudah halal? Karena ulama tidak pernah melihat rajungan ada di pantai. Karena kalau kita lihat ya, kehidupan kepiting dan rajungan beda Pak. Rajungan itu adanya di
pantai di laut yang dalam. Makanya dia nggak pernah healing ke pantai dia. Ke pasir-pasir nggak pernah kelihatan. Maka ulama dulu mengatakan rajungan sudah halal. Kenapa? Tidak pernah terlihat di darat. Berarti dia hewan air. Kalau kepiting, ini suka camping di darat. Dicurigai oleh ulama dahulu untuk mengambil kehati-hatian, diharamkan kepiting. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum jangkrik, kecoa? Ada yang berani makan kecoa Bapak Ibu? Kalau pengen menikmati berbagai macam serangga, ada kecoa, jangkrik, laron, ulet-uletan, ya itu di Thailand Bapak Ibu. Thailand itu buaya dijual bebas, ya. Buaya kuning di pinggir jalan. Nah jadi jangkrik dan teman-temannya itu hukumnya haram. Apa kata Allah? Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Semua serangga yang dianggap menjijikan itu hukumnya haram. Tapi kalau kita pernah seperti itu ya wajar. Mungkin zaman dulu ya, zaman dulu itu zaman susah, zaman dulu itu zaman darurat, maka tidak jadi masalah. Banyak kok orang Tegal Gede juga yang dulu sering makan apa? Iya, jangkrik, laron dan lain sebagainya. Nah itu tidak jadi masalah. Adapun zaman sekarang, zaman serba mudah Pak. Ayam aja berbagai macam. Ayam geprek, ayam loncat, ayam janda. Ayam janda Pak. Ini bagaimana ceritanya ayam janda? Ternyata ayam resep Jawa Sunda. Nah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya itulah sedikit penjelasan tentang bangkai. Jadi seluruh bangkai itu najis kecuali 3 bangkai: bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Sepertinya penjelasan ini belum selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang bangkai dan beberapa hukum mengkonsumsi hewan-hewan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz ada bertanya, tadi Ustaz bilang kepiting dan kodok awalnya haram. Setelah diteliti, kepiting itu menurut MUI tahun 2022 dinyatakan halal karena dia membawa air. Nah sekarang saya tanya tentang kodok, bagaimana kodok, apakah haram atau halal? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok tidak ada perbedaan ya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang kodok tetap haram. Kenapa? Karena penelitiannya tidak berubah. Zaman dulu kodok dikatakan 2 alam, amfibi. Zaman sekarang pun masih terbukti bahwasanya kodok ini 2 alam. Dalam Al-A'raf 157, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Salah satu kriteria makanan yang haram dimakan adalah makanan yang menjijikan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya salah satu yang disebut menjijikan adalah amfibi, hewan 2 alam. Kodok amfibi, maka kodok haram hukumnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanyakan masalah pemotongan hewan, terutama ini yang tidak sering dikonsumsi adalah ayam. Nah kadang saya lihat di tempat potong ayam itu cara motong dengan singkat sekali, langsung dia pegang begini. Tahu apakah itu dengan syariat atau tidak? Gitu. Yang jelas kalau dia itu yang dipotong adalah halal. Gitu. Sedangkan kan menurut hukum Islam ada caranya untuk dengan syariat hewan itu dinyatakan halal untuk dikonsumsi.
Nah, bagaimana bagi seperti apa namanya percikan itu apa itu kan kita nggak tahu, atau mungkin yang di pasar itu bagaimana cara mengkonsumsinya, memakannya gitu. Nah, itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Yang penting kita tidak tahu itu haram, maka hukumnya halal. Seperti tadi hewan yang dipotong, dalam hal ini adalah ayam. Kalau kita tidak yakin bahwasanya dua saluran itu belum terputus, misalkan kita beli dalam keadaan sudah dipotong-potong ayamnya, atau beli ayamnya sudah digoreng, ada tepungnya, ya, ayam-ayam yang sudah diolah di pinggir jalan, kita tidak tahu bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana hukumnya, halal, ya. Selama kita tahu yang menyembelihnya muslim atau ahlul kitab, kemudian hewan yang disembelih juga halal, maka tidak usah ditanya lagi, ya, itu hukumnya halal. Rasulullah pernah dibawakan kambing oleh orang Yahudi, kemudian Rasul terima dan Rasul langsung memakannya. Bismillahirrahmanirrahim, diambil dan dimakan. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan yang penting orang yang menyembelihnya itu muslim atau ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian hewan yang disembelih itu adalah hewan yang halal, maka cukup ini indikasi sebagai kehalalan hewan tersebut, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi selama kita tidak yakin, ya, selama kita tidak yakin bahwasanya dua saluran itu masih bersambung, selama kita tidak yakin itu statusnya bangkai, maka selama itu pula hukumnya halal buat kita. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Kayak keneh, Bu. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hewan laut, Pak Ustadz, kan saya pernah dengar ya sabda Nabi bahwa semua yang ada di laut itu suci, bagi mensucikan. Nah, sedangkan Pak Ustadz tadi kan menerangkan bahwa semua yang bertaring itu haram. Bagaimana dengan hiu gitu? Sedangkan kan hiu itu di laut, apakah boleh dikonsumsi? Sekalipun konsumsi bangkainya pun apakah boleh gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya laut, airnya itu suci dan seluruh bangkainya halal. Artinya seluruh hewan yang ada di laut itu halal, baik hiunya, pausnya, tongkolnya, dan lain sebagainya. Oh, Ustadz, bukankah itu bertaring? Yang bertaring itu khusus hewan darat, ya. Jadi kalau ada hewan darat bertaring atau memiliki kuku yang bisa menyerang dan membunuh, maka haram. Tapi ini tidak berlaku terhadap hewan laut. Jadi hewan laut walaupun bertaring, maka hukumnya halal. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, sahabat pernah menemukan bangkai ikan paus. Jadi kalau bangkainya saja halal, apalagi hidupnya diburu, ya. Memakan dan bangkai ikan paus, kemudian dibawa sedikit dagingnya pada Nabi, Nabi pun memakan daging tersebut. Maka paus, hiu, dan semua yang bertaring di laut itu hukumnya apa? Halal. Yang haram itu cuma satu, yaitu yang cuma dua, yaitu pertama yang beracun. Ada ikan laut yang beracun, walaupun tidak bertaring, ya, dan lain sebagainya, haram hukumnya. Atau yang hidup di dua alam, hewan laut hidup di dua alam, maka hukumnya juga haram. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya semua hewan yang ada di laut halal kecuali dua, yang beracun dan hidup di dua alam. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, kasar dorang banget ya, ya Allah. Karena subuhnya memang agak siang. Nah, kita tutup dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir Allah kabulkan semua hajat-hajatnya.
Yang sedang cari kerja mudah-mudahan cepat dapat kerja. Yang sudah dapat kerja ingin menikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Yang sudah menikah belum punya anak mudah-mudahan Allah anugerahkan anak keturunan. Yang sudah punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al balaya Allah ya dafi'al balaya rahman ya dafi'al balaya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli da'in ya'ti wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ishfi rabban nasi innaka antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim hadiyatan minna wa rahmatan minka nazila wa barakatan syamilan nuhdiha wa tuqaddimuha ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruh khususan Bapak Atta bin Hajatun. Ij'alillahumma thawaban dzalika minna ilaihi waj'alhu nuran yas'a wa yatala'lu baina yadayhi. Allahumma ij'alhu ijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa fidan lahu minan nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi